Di pikiran saya, apa jangan-jangan Dewi juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya selalu berpikir seperti itu terus. Lalu Dewi tidak lama kemudian dia masuk ke dalam. Datang lagi dengan membawa makanan. Apalagi wadah yang untuk digunakan untuk mewadahi makanan itu bentuknya hati. Toples. Iya. Nah, ini jangan-jangan kode dari Dewi supaya dia tahu bahwasanya dia juga mencintai saya. Kong. Itu pantasnya buat cucu panjenengan. Ya apa salahnya sih orang tua seperti saya mencintai anak muda seperti Dewi Manuka. Ya, tidak Lagi salah. pula kisah cinta di dunia ini banyak sekali yang mencintai yang umurnya lebih jauh. Mencintai boleh, berharap jangan. Nabi Muhammad misalnya. Wih, bisa rawat Nabi ya. Kenalan. Ramah malah dia. Dia mencintai Aisyah Umurnya berapa? 9 tahun dia. Hah? 9 tahun. Lah Nabi Muhammad umurnya berapa? Sudah jauh sekali berbeda. Dan cinta itu tetap terjalin. Saya ingin meniru sosok dari Nabi. Oh. Loh kenapa yang ditiru cuma itu nih Tok? Enggak. Kan akhlaknya kan banyak yang Ya kan, gimana? saya bisa lama-lama merubah akhlak saya supaya paling tidak mendekati lah walaupun seujung kuku dari Nabi Muhammad. Aduh. Nabi Muhammad kayak memandang pasangan kayak beda dengan kita. Oh, kamu lihat Dewi belum apa? Dia cantik. Yo. Kau tahu betapa repotnya saya mempersiapkan untuk bertemu dengan Dewi. Saya menggunakan minyak rambut yang sangat mahal. Saya beli. Walaupun waktu itu uang saya benar-benar sedang menipis. Saya beli minyak wangi, minyak rambut. Saya tahu mereknya apa? Orang Ari cap onta kan? Saya tidak tahu itu warnanya hijau. Iya orang Ari. Lavender. Saya ucapkan ke rambut saya sisir rambut saya ke Loh. belakang. Terlihat sangat muda, seperti 50 tahun lebih muda. Wih. Jarmu. Saya memakai minyak wangi, lalu saya menggunakan baju yang sangat paling bagus di lemari saya. Walaupun ada robek sedikit di sini. Saya dengan percaya dirinya datang menemuimu dengan alasan saya ingin memberikan bekal untuk anaknya Cleopatra. Tetapi di situ saya menaruh harapan manusia. Nah, itu kesalahannya. Yang sakit itu harapan yang tidak terrealisasi. Nah, lagi pula yo, Mbah, Engkong. Kaki. Sebenarnya niat saya manusia. Niat saya hanya ingin menirukan dari Kanjeng Nabi. Karena kalau kita hidup dengan menirukan pola hidup dari Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah. Saya ingin meniru sunnah itu. Kenapa yang ditiru cuma itu? Sedangkan banyak Ya loh. saya rasa yang bisa saya lakukan sementara hanya itu. Menikahi wanita yang umurnya di bawah saya. Ya tidak jauh berbeda dengan saya. Oh, itu. Tapi malah gagal. Apakah saya memang diciptakan tidak untuk menirukan sunnah dari Nabi? Ada untungnya, Meh. Ada keberuntungan tersendiri dengan adanya kamu membeli minyak rambut dan minyak wangi yang baru. Kamu bisa kenakan itu nanti kamu di jalan ketemu jodohnya. Yuk. Yang seumuran. Setelah saya pulang, yang ada bukan wanita seperti Dewi, tapi janda-janda yang sudah memiliki anak banyak yang mendekati saya. Ya nggak apa-apa. Kau bayangkan saja, anaknya saja sudah bekerja. Bagaimana ibunya? Nah, kan? Oh, ada mandangnya cuma nafsu sih. Saya rasa itu bukan sunnah dari Nabi. Jangan nafsunya yang dikedepankannya. Yang namanya menikah, apa tujuannya orang menikah apa? Saya tanya dulu. Biar gimana? Ya, supaya hidup bahagia. Loh, belum tentu. Belum tentu. Buktinya banyak yang tidak bahagia dengan pernikahan. Banyak yang bunuh diri dengan pernikahan. Banyak yang bercerai dengan pernikahan. Tujuan menikah apa dulu? Tujuannya Ya, supaya menikah. keturunan saya menjadi lebih baik. Paling tidak ada dari salah satu anak saya bisa mirip dengan Dewi. Nah, ini salah lagi. Ya kalau dikasih keturunan. Kalau enggak,
Saya yakin sih ada. Saya juga tidak tahu sih. Nah ya wes, berarti tujuan menikah apa? Biar tidak sendiri. Maksudnya saya ke kondangan, misalnya ada hajatan dari teman saya ada yang saya bawa gandengan gitu. Itu saja jangan kurang tepat jawabannya. Lalu Ya memang apa? itu benar faktor-faktornya. Biar tidak sendiri sih pasti. Semua orang pun tahu. Tapi kan tuntunannya Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu untuk menyempurnakan separuh dari keimanan, ibadah. Ya saya juga niat seperti itu. Nah, gue. Nah, terus tapi dengan syarat. Apa sih syaratnya sebenarnya? Kenapa? Sebenarnya alasan saya bukan ditolak. Saya dikecewakan dengan harapan kepada Dewi itu sebenarnya alasannya apa sih? Alasannya cermin mungkin. Saya rasa saya belum terlalu tua. Loh, apa yang mungkin dari yang terlalu tua, bukan panjenengan jangan berkecil hati, makanya jenengan kok peran sih. Mungkin kamu jenengan terlalu ganteng untuk Dewi kan nggak tahu yo. Iya loh. Saya rasa ini semua gara-gara kalian. Eh, Kalian yang tidak mau memberitahukan kepada saya sebelumnya. Ya kayak gini saja wis. Di lain waktu nanti jika ada mungkin sosok perempuan yang cantik yang tepat buat panjenengan, saling bisa menerima melengkapi, nanti saya kenalkan ke panjenengan ya. Mungkin untuk 5 bulan ke depan saya tidak mau mengenal cinta terlebih dahulu. Oh, Saya masih ada rasa ketakutan. Harapan saya hancur. nih ada kata-kata buat panjenengan. Dewi, kukira obat, ternyata luka terhebat itu. Ada lagi nih, Oh, Dewi, kukira obat, malah obat semprot. Sudahlah. Sakit hati saya semakin melebar. Saya ingin berobat. ada kata-kata lagi loh. Nanti dulu ini, kamu harusnya belajar sama kami ini. Sudah. Nih, ada kata-kata, iya ada kata-kata lagi. Yang paling penting sadar diri. 3S. 3S ya. Sadar diri, sadar posisi, sama Sesarai. sadar Nanti Salahin soalnya dulu. nanti. Apa? Nah, tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu. Lepaskan. Jangan marah ya. Ini ramanya ini ayahnya, Tunggu ini dulu. omnya. Kamu harusnya deketin dulu keduanya ini. Saya sudah Ya. tidak mau berharap dengan dia. Saya sudah kecewa dengan dia dan kalian. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Memang ya, sedewasa apapun, setua apapun, manusia ataupun makhluk, kalau sedang jatuh cinta, urusannya jadi panjang kali lebar kali tinggi, jajar genjang, pi kuadrat. Ya, itu ya teman-teman ya. Betul. Maka dari itu ada pepatah mengatakan ini mungkin saatnya puber kedua. Di mana puber kedua itu sedang lucu-lucunya. Apa sih, Bu? Apa sih? Orang apa? Nah, tapi ya dengan adanya Empu Martolandung membuat warna di dalam kehidupan ya teman-teman ya. Ya. Bahwasanya itu bisa kita ambil hikmahnya. Jika kita mencintai namun ditolak mungkin harus menerapkan 3S. Itu yang pertama. Yang kedua 3S apa dulu, Mas? Hah? 3S apa dulu? sambal sedap sekali. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sambal sedap sekali. Sambil sedap sekali. Mungkin itu yang paling tepat ya teman-teman ya. Ini kita sudah sampai siang tidak mendapatkan gambaran apapun. Mungkin saatnya kita undur diri dan pamit untuk pulang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih sudah support terus tim Gase. Tim Gase tidak berhenti-hentinya untuk memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Betul. Ya, walaupun terkadang kita belum bisa maksimal memberikan apa yang jenengan inginkan, tapi kita tetap usahakan untuk tetap explore dalam kondisi apapun, karena tujuan kami hanya satu, ya. Yang pertama, ya,
buat hiburan panjenengan. Yang kedua, jika ada yang bisa diambil sisi positifnya silakan ambil. Dan saya tekankan stop menonton video ini jika jenengan merasa terbodohi. Betul. Ya, karena kemarin ada yang komplain ke saya. Oh ada mas. Ada. Itu anaknya. Oh anaknya. Kalau Jenengan nggak usah explore lagi mas. Membuat bapak saya itu bodoh. oh iya gitu. Yang harus di stop itu siapa sih sebenarnya? Jika memang video ini tidak ada manfaatnya, jika memang video ini merasa membodohi, jangan ditonton. Skip aja lah. Ya, Foto-foto seperti itu ya. jenengan juga sih. Jadi jangan pernah menyalahkan kami hanya ingin memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om. Swastiastu. Mau tolong jenengan.